Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu pemirsa, Menteri Dalam Negeri hari ini melantik 5 orang penjabat gubernur menggantikan 5 gubernur yang pada hari ini telah habis masa jabatannya. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Zoza Hutapea dari Gedung Kementerian Dalam Negeri. Zoza, siapa saja 5 orang penjabat yang dilantik hari ini? Baik, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Hari ini tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah selesai melantik 5 orang penjabat gubernur menggantikan 5 orang gubernur yang habis masa jabatannya pada hari ini tanggal 12 Mei 2022. Adapun kelima orang penjabat yang tadi dilantik diantaranya ialah Paulus Waterpauw yang sebelumnya menjabat sebagai deputi di Kementerian Dalam Negeri. Ini ditunjuk sebagai penjabat untuk Gubernur Papua Barat. Kemudian ada Hamka Hendra Nur yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kini ditunjuk sebagai penjabat untuk Gubernur Gorontalo. Lalu yang ketiga ialah Akmal Malik yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kini ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Kemudian keempat ada Ridwan Jamaluddin yang menjabat sebelumnya sebagai Dirjen Minerba di Kementerian ESDM. Ia ditunjuk menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang terakhir ialah Al Muktabar yang sebelumnya duduk di kursi Sekretaris Daerah Banten, kini ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Banten. Kelima orang ini tadi dilantik di Gedung Kementerian Dalam Negeri dan pelantikan ini sudah sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 50/4/2022 di mana memang untuk penjabat yang melantik ialah Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Jadi ini berbeda dengan pelantikan gubernur definitif yang dilakukan langsung oleh Presiden. Kemudian Eva, untuk kita tahu bersama bahwa pada tahun ini ada 101 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu pemerintah akan terus melakukan pencarian penjabat-penjabat masing-masing di tingkat pemerintahan, baik itu gubernur, kemudian wali kota dan juga bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk gubernur ini mengacu kepada pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, di mana untuk tingkat gubernur ini merupakan harus ASN atau PSS yang duduk di eselon 1 dan juga ini harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Selain itu juga dilakukan penelusuran rekam jejak mereka, dan tadi Tito Karnavian juga menekankan bahwa mereka sudah melalui sidang tim penilai akhir yang dipimpin langsung oleh Presiden serta jajaran menteri terkait. Kemudian Eva, tadi Menteri Dalam Negeri juga mengatakan bahwa nantinya kinerja dari para penjabat ini akan langsung dinilai oleh Presiden dan juga Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi secara bertahap, yaitu selama 3 bulan sekali. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Dalam Negeri. Yang dari Kemendagri sendiri cuma 1 orang kan, itu pun yang memang dia udah pengalaman Dirjen Otda ya di Sulawesi Barat. Nah kemudian selain mekanisme evaluasinya dilakukan oleh internal pemerintah, dalam rapat dengan Komisi 2 dan DPD, saya juga sudah menyampaikan, tolong sama-sama ya, DPR dan DPD juga memonitor pelaksanaan tugas mereka. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, kinerja yang kurang bagus, sampaikan kepada kami juga. Kita kan ada rapat nanti rutin ya, rapat kerja dengan DPR, Komisi 2, dengan Komisi 1, DPD ya, yang menangani masalah pemerintahan. Mungkin isu-isu itu mengenai kinerja para pejabat ini juga akan ditanya. Eva. Iya, kinerja evaluasi berkala akan dilakukan. Lalu berbicara soal kewenangan, apa saja sebetulnya perbedaan kewenangan antara definitif dengan penjabat? Baik Eva, secara garis besar berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh penjabat ini hampir sama dengan penjabat definitif. Namun tetap ada bedanya karena penjabat ini merupakan orang yang ditunjuk, bukan yang dipilih dari hasil pemilu. Kemudian ada 4 tugas yang tidak bisa dilakukan oleh penjabat. Di antaranya ialah penjabat tidak boleh melakukan mutasi pegawai, kemudian penjabat juga tidak boleh membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya. Yang ketiga, penjabat dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Dan yang terakhir ialah dilarang untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan penyelenggaraan pemerintahan dari program pembangunan yang sudah disusun sebelumnya. Keempat hal inilah yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat, namun ada kelonggaran jika ternyata memang harus dilakukan, wajib untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri, dan kemudian Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan penyertaan secara tertulis. Untuk sementara Eva, kembali ke Anda di studio. Baik.
Terima kasih Soza Hutapea untuk informasi Anda.